Oke, baik anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, meskipun ini sudah siang, kalian tentunya ada beberapa yang bertanya tadi, lu kok Pak Har masuk kelas 9C? Baik, saya memang punya kewajiban untuk menyampaikan yaitu nanti tentang ada yang disebut dengan TKA, tes kemampuan akademik, dan tes bakat skolastik yang tujuannya adalah untuk nanti kalian memilih sekolah lanjutan tingkat atas, baik itu SMK maupun SMA. Namun sebelumnya saya akan memberikan semangat dulu sebelum semangat agar apa yang Pak Arnawi sampaikan tidak gagal fokus, kemudian bisa berhasil. Maka kita awali dengan berdoa dulu. Silakan berdoa secara umat muslim. Kita semuanya muslim ya. Minimal membaca Al-Fatihah. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, semoga dengan bacaan Al-Fatihah apa yang akan kita lakukan, akan kita pelajari, mendapat ridho, kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, ini meskipun siang saya ingin semangatnya tetap pagi ya. Ketika saya mengatakan semangat pagi, silakan tangan kanan diangkat, pagi, tetap semangat. Bisa? Mari kita coba. Semangat pagi. Pagi, tetap semangat. Tepuk tangan untuk kalian. Baik. Mati. Oke. Supaya lebih semangat lagi, saya akan breakingnya tepuk semangat saja. Tepuknya seperti ini. Tepuk semangat. 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 Oh, ya. Ya, gitu ya. Oke, baik. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Baik, terima kasih. Coba yang pertama saya akan menyampaikan kenapa saya memberikan layanan tentang tes kemampuan akademik maupun tes bakat skolastik. Tujuannya supaya kalian tahu yaitu ini. Nah, ini yang tujuannya coba dibaca Pak yang keras. Tujuan. Ya, TBS menganalisis dihadapi dan strategi belajar yang efektif untuk persiapan studi lanjut. Dari belakang jelas mah, kamu sehat-sehat saja. Kok duduknya santai gini? Coba yang lebih baik duduknya. Tolong Pak Har bacakan tujuan Pak Har memberikan layanan ini yang keras supaya teman-temannya dengar. Yang paling keras kamu. Hah? Gak jelas? Kamu jelas? Yuk, yang keras. Ya, tujuan layanan. Ya, silakan. Tujuan itu kalian cerna dulu supaya kamu paham mendapatkan layanan ini, tes kemampuan akademik maupun tes bakat skolastik untuk menuju studi lanjut pendidikan yang lebih tinggi. Kalau dari SMP kemana? SMA bisa atau ke SMK. Baik.
Peserta didik mampu mengidentifikasi komponen TKA. TKA itu tes kemampuan akademik atau TBS, tes bakat skolastik. Kemudian menganalisis kesulitan yang dihadapi kamu nanti dalam pemilihan itu dan merencanakan strategi belajar yang efektif untuk persiapan studi lanjut. Nanti kan ada tes kemampuan akademik di semester genap, ya Pak Ndak? Ya, supaya kalian nanti bisa mempersiapkan belajar untuk menghadapi TKA itu. Baik. Next, lanjut. Coba yang ke satu, kamu bisa menyebutkan atau jenis soal yang kamu rasa paling terkait dengan tes kemampuan akademik maupun tes bakat skolastik. Misalnya matematika, ya itu berkaitan dengan angka-angka, numerasi. Kemudian bahasa, karena pemahaman bahasa itu penting untuk kamu bisa memahami sebuah soal. Ketika kamu tidak tahu bahasa, kemudian menerjemahkan soal akan kesulitan. Artinya aja tidak tahu. Kemudian logika, lah ini logika itu penting. Logika kaitannya nanti dengan kemampuan kognitif berpikir. Biasanya nantinya soalnya berupa logika-logika. Oke. Saya akan memberikan contoh beberapa soal dari baik itu TKA. TKA itu apa tadi? Tes kemampuan akademik atau tes TBK, tes bakat TBS, tes bakat skolastik. Oke, saya akan berikan beberapa contoh. Mana tadi? Nih. Itu salah satu beberapa contoh dari soal-soal yang misalnya nanti ada tentang tadi numerik, matematika, kemudian kemampuan bahasa dan kemampuan logika. Contoh, antonim itu apa? Dalam bahasa Indonesia antonim itu apa? Lawan kata. Di sana ada contoh. Antonim lawan kata dari kata inherent. Kira-kira A, ekstrinsik, B, bersifat bawaan, C, tersembunyi, atau D, esensial. Inherent. Inherent itu apa artinya? Nah, sekarang banyak sekali teknologi aplikasi yang berkaitan dengan AI, ya, kecerdasan buatan. Kamu bisa tanya di sana. Inherent itu artinya kemelekatan. Kalau kemelekatan berarti lawan katanya apa? Ekstrinsik. Itu ya. Baik. Yang kedua, ini logika, tes logis. Perhatikan. Nomor 2, petir berhubungan dengan huruf. Tahu huruf? Gluduk nek coro basa sini, gluduk ketika hujan itu. Petir berhubungan dengan huruf. Petir itu berupa apa? Kilat, huruf berupa suara, betul. Sebagaimana misalnya petir dengan huruf, kalau cahaya berhubungan dengan terang. Masuk cahaya dengan gelombang kan tidak. Kemudian cahaya berhubungan dengan kecepatan mungkin agak bisa, tapi kaitannya dengan petir dan suara, cahaya pasti dengan terang. Itu namanya tes logika gambarannya. Sudah ada gambaran? Sudah? Baik. Dan seterusnya nanti ada 10 soal, nanti berkaitan dengan tadi. Tentang bahasa, tentang logika, maupun tentang hitungan angka. Baik. Coba sekarang kalian tuliskan di buku masing-masing tentang kekuatan, bikin jenis soal atau materi TKA yang kamu kuasai. Kira-kira kamu menguasai tadi antara tentang bahasa, tentang numerasi, berkaitan dengan matematika, atau logika. Kamu menguasai tentang apa dari 3 hal itu. Silahkan kalian temukan, jangan asal
karena tujuannya nanti pada penjurusan atau pemilihan sekolah tingkat lanjut. Silakan. Soal yang saya pahami, yang paling saya pahami, yaitu tentang, silakan berpikir kamu apa tentang bahasa, kemudian apa tentang numerasi, hitungan angka-angka, atau tentang logika. Sudah? Pikirkan betul. Yang paling sangat kamu pahami, sudah? Baik, sekarang yang kedua. Soal yang paling kamu lemah, tidak bisa, itu tentang apa? Antara tadi, pemahaman bahasa, numerasi tentang hitungan angka-angka, atau tentang logika. Ketika kamu mengerjakan soal-soal mata pelajaran, itu yang paling kamu merasa lemah itu yang mana? Tadi yang paling kamu kuasai. Sekarang yang paling lemah, antara tiga tadi, bahasa, numerasi, hitungan angka-angka, dan logika. Sudah? Ini kelompoknya berarti satu. Kalau dua orang kurang, kamu maju aja Mbak. Kamu biar berkelompok sama Mbak ini. Biar dua pas. Zero, dua, dua, dua. Itu tiga belakang nggak apa-apa, ini dua. Oke. Baik. Saya beri waktu 3 menit cukup. Baik, untuk mendiskusikan soal yang berkelompok ya. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Kamu nanti diskusinya dengan teman satu bangku. Dua, dua, dua. Oke, jelas? Belakang karena tiga, tiga. Silahkan diskusikan soal yang paling kamu kuasai tadi tentang apa, kemudian mengapa bisa seperti itu. Saya menguasai tentang logika, karena saya suka tentang, paham enggak? Yang kedua, silakan bahas soal tentang kelemahan itu, kemudian bagaimana itu bisa terjadi dan kamu mengatasinya. Saya beri waktu 3 menit, silakan. Nanti ada wakil dari Putri satu untuk presentasi, Putra satu untuk presentasi.
Silakan diskusikan, jangan dipecahkan sendiri. Sudah? Nah, kamu ngobrol diskusi baik. Kayak lagi diskusi. Ayo ngobrol, diskusi. Jangan diam. Soal sing kamu suka, itu nggak usah. Nanti kelompok ini presentasi depan ya. Yang biasa ngomong. Nanti semuanya 3 maju, terus menyampaikan 2 itu soalnya. Oh. Semuanya saya ini diskusi dan cepat dan rampung. Kelompok Putri kamu nanti yang mewakili depannya. Putri yang nanti mewakili siapa? Menyampaikan 2 soal itu. Asal saja. Jadi nanti yang penting ya. Oke, nanti kamu yang mewakili. Iya, sambil baca. Iya, 2 orang. Sambil baca. Oke, sudah selesai? Sudah? Baik, coba kelompok yang paling akhir Putra, kelompoknya Mas siapa? Raffi, terus satunya? Hah? Rizky, sini. Yuk maju ke depan. Presentasikan, kenalkan dulu nama masing-masing, kemudian tujuannya ke depan mempresentasikan hasil 2 soal itu. Silakan. Yang lain bisa memperhatikan. Ini perwakilan dari kelompok Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davi Alvino. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Diskusi tentang soal yang paling saya pahami, soal yang paling tidak saya pahami. Saya menguasai materi bahasa karena mudah dipahami dan mudah untuk memahami materi tersebut. Saya tidak dapat memahami materi numerasi karena saya sulit memahami materi tersebut. Sudah. Jadi soal-soal yang saya tidak suka dan tidak saya kuasai, pemahaman bahasa, matematika, atau soal logika, apa alasannya? Ya, kamu mungkin kenapa soal yang paling kita dia paling suka bahasa. Ya. Oke, nanti yang paling sulit adalah kamu soal numerasi. Sulit untuk dimengerti. Kalau Mas ini tadi juga operasi. Sudah. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi presentasi hasil diskusi tentang 3 macam soal yang kamu merasa paling bisa dan kamu merasa paling sulit. Baik, sekarang saya minta dari kelompok Putri, ada yang mewakili untuk presentasi.
Kelompoknya Mbak Rara sama, oke, Farah sama, silakan. Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal yang paling saya pahami adalah numerasi karena suka menyelesaikan soal dan suka berhitung. Soal yang saya paling lemah bahasa sulit dipahami karena banyak kosakata yang sering keliru. Terus alasan yang paling susah adalah bahasa karena banyak kosakata yang sering keliru. Numerasi. dua-duanya sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman kalian. Demikian kalian tadi sudah merasakan ya bentuk soal apa yang paling kalian kuasai dan bentuk soal apa yang paling kalian tidak suka dan sulit untuk memahami. Baik, bisa terbaca tulisan dari belakang? Sudah besar. Tes batas plastik atau disingkat TBS. Apa itu? Tes psikometri yang dirancang untuk mengukur potensi dan kecakapan belajar seorang. Ya, untuk mengukur potensi kecakapan belajar seseorang. Tes ini menilai kemampuan dasar kognitif cara berpikir kalian yang diperlukan untuk keberhasilan akademik di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi nanti ada tes tentang bakat skolastik itu untuk mengukur cara berpikir kamu. Nanti ada kaitannya dengan TKA, tes kemampuan akademik yang akan digunakan mungkin untuk dasar nilai melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Tes bakat skolastik tidak mengukur pengetahuan yang sudah Anda pelajari di sekolah, melainkan kemampuan Anda untuk bernalar. Tadi pakai logika, bernalar. Dan menyelesaikan masalah. Tentunya masalah yang berkaitan dengan pembelajaran, masalah dengan hubungan sosial, dan seterusnya. Komponen utamanya penalaran verbal ya. Apa itu? Mengukur kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan bahasa tadi. Sudah 3 hal tadi ya. Termasuk sinonim, persamaan kata, itu harus kamu paham. Kalau tadi antonim itu lawan kata. Kemudian antonim analogi itu perbandingan. Itu kamu harus paham. Dan pemahaman bacaan. Jadi ketika kamu sudah bisa memahami bacaan, memahami soal, otomatis akan tahu maksudnya. Ketika tahu maksudnya, maka bisa mengerjakannya. Kalau pemahaman bahasanya aja tidak bisa, tidak tahu maksud soalnya, maka mengerjakannya akan mengalami kesulitan. Kalau penalaran kuantitatif, itu tadi kaitannya dengan angka-angka. Dengan numerasi, matematika. Mengukur kemampuan berhitung, aritmatika, dasar, ini ada di pelajaran matematika ya, dan aljabar, dan analisis data sederhana, misalnya berupa deretan angka-angka yang berkaitan dengan angka-angka pokoknya. Perbandingan atau statistika dasar, itu berkaitan dengan penalaran kuantitatif, angka-angka tadi. Pak Har tadi sudah menyampaikan ya, kamu merasa menguasainya di mana?
kemampuan bahasa, angka-angka atau logika. Kemudian pemecahan masalah atau logika itu mengukur kemampuan berpikir logis, masuk akal logis, orang ngoyo-ngoyo, ya, tidak hayalan tapi logis. Analitis, menganalisa, dan kritis untuk menarik kesimpulan dari premis yang diberikan. Bisa silogisme atau penalaran analitis menggunakan logika. Paham sampai sini? Paham? Baik. Tujuannya memprediksi kemampuan seorang untuk berhasil dalam studi lanjut atau situasi belajar yang baru. Dari 3 hal ini nanti kamu yang paling menguasai mana, sehingga nanti bisa untuk memilih studi lanjut dan kamu menguasai pembelajaran di jenjang sekolah yang lebih tinggi. Kalau dari SMP nanti ada pilihan bisa ke SMA atau SMK. Atau kalau yang di bawah naungan Departemen Agama bisa MA, Madrasah Aliyah, atau MAK, Madrasah Aliyah Kejuruan. Tapi kalau di lingkungan kabupaten kita kayaknya MAK belum ada. Yang ada SMA, MA, baik negeri maupun swasta, kemudian SMK, baik negeri maupun swasta. Oke, next lanjut ya. Tadi adalah tes bakat skolastik. Sekarang tes kemampuan akademik atau TKA. Coba Mbak, kamu bisa baca? Nah, yang keras biar temannya dengar. Apa itu TKA? Ya, jadi tes kemampuan akademik itu untuk kamu memahami kurikulum, ya, supaya tahu, oh saya harus belajar bagaimana sesuai dengan regulasi kurikulum yang, nah, kalau sekarang istilahnya pembelajaran deep learning, apa? Artinya pembelajaran mendalam. Bagaimanakah ketika pembelajaran itu sudah dikatakan deep learning atau pembelajaran mendalam? Ciri-cirinya satu, menyenangkan, ya kan? Kemudian apa? Berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Apalagi menyenangkan, berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk berpusat pada peserta didik dalam hal pemecahan masalah, peserta didik lebih aktif, gitu ya ciri-cirinya ya. Baik. TKA terbagi menjadi 2 kelompok besar, umumnya berdasarkan bidang keilmuan. Ada Saintek, Sains and Teknologi, ya, menguji mata pelajaran MIPA, matematika dan fisika, kimia, biologi. Itu masuknya ke Saintek, Sains dan Teknologi. Kemudian Soshum, Sosial dan Humaniora, menguji mata pelajaran IPS, contohnya ada sosiologi, ada sejarah, geografi, dan ekonomi. Tujuannya apa? Untuk mengukur kedalaman pengetahuan dan pemahaman materi subjek yang menentukan kelayakan masuk ke program studi tertentu di sekolah lanjutan atau perguruan tinggi. Kalau kalian ya nanti masuknya ke SMA atau SMK. Kalau dari SMA, SMK nanti masuknya ke perguruan tinggi. Paham anak-anak sampai di sini? Jelas ya? Baik. Sekarang perbedaan utama tes bakat skolastik dengan tes kemampuan akademik. Coba Mas yang paling pojok dibaca. Oh, aspek. Sing seru ben kancane krungu yang di sini. Fokusnya ke potensi dasar. Ya. Potensi dasar. Apa itu? Kecakapan, bernalar, dan logika. Pengukurannya umum, tidak terkait mata pelajaran spesifik.
Fungsinya untuk apa? Mengukur kemampuan belajar di segala bidang. Itu kalau tes bakat skolastik. Sekarang kalau tes kemampuan akademik, Mbak Singkeras. Ya, penguasaan materinya yaitu tentang kurikulum sekolah. Kemudian, ya berarti berhubungan dengan karena akademik, berarti pelajaran, ya, sains maupun sosial. Oke, fungsinya untuk ya mengukur untuk masuk ke kesiapan masuk memilih jurusan. Jadi nanti kamu menggunakan TKA ini untuk mengukur kamu mau ke SMA atau SMK. Ketika SMA mau mengambil jurusan MIPA atau bahasa atau sosial. Kalau SMK nanti kamu mau mengambil jurusan apa? Ya, ada tentang IT, ya, desain grafis, kemudian tentang perangkat komputer apa itu namanya TKA, teknik komputer jaringan dan sebagainya. Itu nanti menggunakan tes kemampuan akademik. Baik. Baik, anak-anak, ini ada contoh soal. Nanti Pak Har bagikan, masing-masing anak mengerjakan. Sekali lagi, petunjuk pengisiannya silakan dipahami. Kemudian harus mencerminkan pribadi kamu betul-betul tadi sesuai dengan yang kamu kuasai tentang bahasa, numerasi ataupun logika. Jangan ngawur asal mencentang. Saya bagikan dulu, nanti penjelasan mengerjakannya sambil saya bagikan, silakan kamu tulis nama, kelas, dan nomor absen. Nama, kelas, dan nomor absen ya. Waktunya 8 menit. Soal-soal ini dirancang untuk mengukur sejauh mana preferensi kalian terhadap kegiatan yang bersifat teknis praktis, analisis teoritis, atau sosial komunikatif. Paham ya? Tulis nama kamu, kelas, nomor absen. Soal tes minat penjurusan SMA atau SMK. Instruksinya, berilah tanda centang pada kolom yang paling menggambarkan perasaan Anda terhadap setiap aktivitas. Skala pilihannya, ketika kamu nyentang 1, berarti kamu sangat tidak suka atau menghindari. Paham? Paham anak-anak? Perhatikan saya dulu. Jangan tulis dulu. Yang kedua, kalau kamu nyentang angka 2, berarti kamu tidak suka terhadap aktivitas itu. Kalau 3, netral, tidak berkeberatan, netral. Kono oh ya iso, kono ora ya iso, berarti netral. Kalau 4, berarti kamu suka kalau nyentang 4. Suka. Dan 5, sangat suka atau menyenangkan. Contoh ya, contoh.
Kelompok minat teknis praktis cenderung ke SMK, ini contoh. Aktivitasnya membongkar dan merakit kembali perangkat elektronik atau mesin. Kamu nyentang yang mana? Kalau kamu sangat tidak suka berarti 1. Kalau tidak suka 2, netral 3, kalau suka 4, kalau sangat suka berarti 5. Paham? Silahkan kerjakan sampai selesai. Pak Sandi. Ayo, waktunya terbatas. Segera diselesaikan. Sudah selesai? Yang sudah selesai tunjuk jari. Oke, sudah sebagian selesai. Yang belum tunjuk jari. Saya tambah waktu 1 menit. Baik, waktunya habis. Silakan Anda balik seperti ini, tulis di belakang ini. Ini sesi yang terakhir adalah silakan Ananda semua masing-masing menulis secara pribadi 1 rencana dalam minggu ini, aksi tindakan kamu, tindakan nyata yang akan dilakukan untuk meningkatkan penguasaan salah satu komponen antara tes kemampuan akademik atau tes bakat suratik yang menjadi kelemahan. Tadi kelemahannya di mana kamu? Ya, kamu nanti nulis dari kelemahan itu kamu akan melakukan tindakan apa. Kelebihannya apa? Suka numerasi, nanti silahkan tindakannya misalnya mengulang materi tadi ya, cara-caranya itu contohnya di situ. Ketika kamu merasa kesulitan, nanti akan mengulang, kamu akan melakukan apa? Paham yang putra? Menulis aksi nyata 1 minggu ini untuk mengatasi kesulitan dalam kamu memahami 3 hal tadi tentang
tes kemampuan akademik maupun tes bakat skolastik. Silakan kamu tulis di lembar paling belakang. Rencana saya dalam minggu ini untuk, saya diktekan, rencana saya dalam minggu ini untuk mengatasi kesulitan belajar saya dalam hal TKA atau TBS. Kamu akan melakukan apa? Silakan tulis. Ayo, manfaatkan waktu. Sudah? Mengatasi kelemahan saya dalam memahami tadi. Tes kemampuan akademik TBS. Kamu akan melakukan apa? Tadi kamu yang melemah di mana? Numerasi lah. Kue yang mengatasi kelemahan numerasi cara piye? Itu salah satu contoh mengulang materi logika. Lebih banyak berlatih soal misalnya. Kamu kelemahannya di mana? Numerasi. Terus kamu akan melakukan apa untuk mengatasi kelemahan itu? Lebih fokus kalau dijelaskan oleh guru. Tulis saja. Sudah? Mbak Rizka sudah? Yuk tulis. Kelemahanmu di mana? Kelemahanmu dalam hal apa? Pemahaman bahasa, tentang numerasi atau tentang logika. Numerasi. Kamu akan melakukan apa untuk mengatasi kelemahan itu? Nah, tulis. Boleh lebih dari satu, saya akan apa, tapi minimal satu. Kamu akan melakukan apa untuk mengatasi kesulitan itu? Oke, Pak Sadi, mohon di zoom satu-satu, mulai dari Mbak Dauni. Berdiri, Mbak. Berdiri. Tadi yang saya diktekan dibaca. Dari sini. Yuk, berdiri. Berdiri yang keras. Baca yang keras. Ya. Rencana saya minggu ini untuk mengatasi TKA atau TBS. 1. Belajar lebih giat, lebih sering membaca, sering latihan soal, lebih fokus ketika dijelaskan, dan memperbanyak kosakata. Oke, terima kasih untuk Mbak Doni. Tepuk tangan yang lain. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Mbak, tidak? Belum. Yuk, kamu berdiri dibaca. Sing keras. Saya akan meningkatkan lagi belajar saya. Rencana aksi yang akan saya lakukan untuk mengatasi kesulitan belajar saya dalam menanggapi TKA atau TBS. Saya akan lebih fokus saat guru menjelaskan dan saya akan meningkatkan lagi belajar saya. Ya, tepuk tangan untuk teman kalian, Mbak Najwa. Namanya berdiri dibaca. Rencana saya akan lebih fokus untuk mempelajari dan lebih fokus ketika guru menjelaskan. Ya, baca. Saya lemah dalam numerasi dan karena itu saya akan meningkatkan dengan cara lebih banyak belajar tentang soal-soal dan lebih banyak belajar. Baik, kiranya cukup perwakilan saja karena keterbatasan waktu, tidak usah semua. Yang penting semua menuliskan rencana aksi nyata dalam minggu ini dalam menghadapi kelemahan dalam mempelajari tes bakat skolastik maupun tes kemampuan akademik. Silakan nanti hasilnya dikumpulkan, itu yang sudah ditulis. Sampai jumpa di minggu depan dengan topik yang lain. Maka dari itu saya akhiri dulu pertemuan kali ini. Saya petik terakhir untuk semangat pagi. Semangat pagi. Pagi. Semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berkemas-kemas, kemudian salah satu pimpin doa.